ajaib dalam hidup kami. Engkau telah naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau berdiri sebagai seorang pemenang bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan buat segala anugerah-Mu Tuhan. Kami akan menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita angkat pujian yang berkata, Ku tak membawa, karena kita tahu kita datang ke dunia ini kita tidak membawa apa-apa. Ketika kita tinggalkan dunia ini, kita juga tidak akan membawa apa-apa. Tapi ketahuilah Yesus sudah berjanji bahwa tempat yang kekal, surga yang kekal, Dia sudah janjikan, dan Dia sekarang ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan kita siaplah kita nyanyikan pujian. Dikatakan ku tak membawa. Haleluya. Setia
siap akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada lagu lama yang saya senang sekali, kita akan bersama menyanyikan pujian ini. Di tengah-tengah situasi yang bergelora, di tengah-tengah situasi yang tak menentu saat-saat ini, mari saudara, kita datang berlindung di bawah kayu salib Tuhan. Kita katakan pujian yang berkata, zaman sekarang berjagalah. Kita bisa berjumpa malam hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sore hari ini menjelang malam saya akan berikan judul perenungan kebenaran kita, berkat Tuhan ketika Tuhan naik ke surga. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita buka ayat pembacaan kita di dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24, Luke chapter 24 verse 50. Saudara perhatikan di Alkitab saudara. Kita akan baca sama-sama. Mulai dari ayat 50. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50. Saya baca begini, perhatikan di Alkitab saudara, ayat 50 sampai ayat 52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Ini malam kita bersuka cita kepada Tuhan. Ini malam kita diberkati Tuhan karena 2000 years ago, saudara, 2000 tahun yang lampau, God in flesh, Jesus went back to heaven. And the Holy Spirit came down to dwell within us. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, 2000 tahun yang lalu, Yesus dia naik ke surga. Dan setelah dia naik, Roh Kudus turun untuk memenuhi setiap orang-orang percaya yang ada waktu itu. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita lihat tadi kebenaran firman Tuhan, dikatakan di sana
ayat yang ke-50 bagian terakhir. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi sebelum dia naik ke surga, before ascending to heaven, saudara, Jesus hand rose to bless the disciple. Tangan Tuhan terangkat memberkati murid-muridnya pada waktu itu. Dalam bahasa asli, kata berkat di sana dicatat dengan kata eulogia. Eulogia, saudara, yang artinya pertama yang saya mau bagikan kepada saudara adalah kehadiran Allah bersama dengan kita. Recognize Jesus present in you. Kita merasakan kita menikmati kehadiran Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia telah naik ke surga. Tapi Roma pasal 8 ayat 34 dikatakan, di sana Dia menjadi pembela bagi kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela bagi saudara dan saya. Dia menjadi intercede, saudara. Dia menjadi pembela bagi saudara dan saya. Apa maksudnya, saudara? Kalau Rasul Paulus, saudara, dalam pelayanannya, setelah Yesus naik ke surga, kita melihat ada tokoh yang bernama Rasul Paulus. Penginjil yang luar biasa, pelayan Tuhan yang luar biasa. Di sana dia berani berkata, tetapi aku hidup. Tapi bukan lagi aku, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Amen. It is not I who live, but Christ live in me. Rasul Paulus berkata seperti itu, saudara. Bagaimana dia mengalami karam kapal, dilempari dengan batu, keluar masuk penjara. Dia boleh katakan, bukan aku yang hidup, tetapi Yesus hidup di dalam aku. Haleluya. Hal yang pertama, saudara, setelah Yesus naik ke surga, berkatnya bagi saya dan saudara adalah kehadirannya terus menjadi bagian saudara dan saya. Recognize Jesus present in your life. Allah tetap bekerja, Allah tetap hadir, bekerja dalam kehidupan saudara, sekalipun dia sudah naik di surga bersama-sama dengan Bapa. Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu alasan apa saudara beribadah kepada Tuhan. Saya tidak tahu alasan apa saudara pergi ke gereja mengikuti ibadah. Ada yang berkata, saya pergi ke gereja karena saya nyaman dengan orang-orang yang ada di sana. Saya pergi ke gereja karena ada sahabat karib saya di sana. Atau saya pergi ke gereja karena itu memang profesi saya. Saya digaji, saya diberi upah di sana. Ada yang berkata saya pergi ke gereja karena saya mendapatkan kebenaran di sana dan saya boleh bertumbuh di dalam kebenaran itu. Saudara, sore hari ini aku mau katakan kepada saudara, aku ibadah karena apa yang telah Yesus buat dalam diriku. Apa yang Yesus akan perbuat bagi diriku di waktu-waktu yang akan datang. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sore kita nikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah naik ke surga loh saudara, tapi dia tidak tinggalkan keberadaan saya dan saudara. Di sana, di sebelah kanan Allah dikatakan, dia menjadi pembela. Pembela intercede dalam artian apa? Seorang yang berdoa, seorang yang selalu berdoa untuk another person. Dia selalu menjadi pendoa bagi saudara dan saya, supaya kita kuat dalam kehidupan di dunia yang semakin lama semakin sukar dan sulit. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini dicatat penyertaan Allah yang sempurna ini, saudara, ketika Allah berkata kepada Ishak, Ishak, aku akan menyertai engkau di tanah asing ini. Aku akan menyertai engkau dalam perantauanmu di tempat yang asing bagimu dan keluargamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, luar biasa. Dimanapun saudara pergi dan berada, Ishak mau dikatakan di ujung bumi mana yang tidak pernah dia tahu. Tapi dengan satu perkataan Tuhan, aku akan menyertai engkau. Aku akan hadir di sana bersamamu, Ishak. Ishak berani melangkah. Dan saudara lihat bagaimana Ishak punya kehidupan, menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Anak cucunya, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus naik ke surga, nikmati berkatnya, yaitu kehadiran Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan sore hari ini, yang kedua, kita lihat di sana ketika tangan Yesus terulur memberkati murid-muridnya. Kata yang kedua,
Hal yang kedua yang menjadi maksud di sini adalah ada pemberian Allah berupa kekuatan dan kuasa, pertolongan yang ajaib. Coba kita baca dalam Efesus 3 ayat 16. Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Saya baca begini, saudara. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Hal yang kedua dari kata bless itu, saudara, dari kata eulogia itu, yang kedua berarti pemberian Allah berupa kekuatan kuasa dan pertolongan. Receive Jesus promise, saudara. Ketika dia hendak naik ke surga, dia berkata, tinggal di sini sampai penghibur itu datang. Tinggal di sini sampai kamu dipenuhkan oleh kuasa itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus, the Holy Spirit only, membuat kita dapat bergerak, saudara, bergerak maju bersama dengan Tuhan. To be moved, to be controlled, to be full with the Holy Spirit. Karena apa, saudara? Holy Spirit, hanya kuasa Roh Kudus yang mampu memberikan pencerahan di dalam kehidupan saya dan saudara. To enlighten us, saudara. Memberikan kita pencerahan. He opened His word and His will to us because I don't know where to go, I don't know what to say. Saya tidak tahu mau pergi kemana di dalam dunia ini. Dunia ini berusaha menyesatkan iman percaya saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan untuk membela keyakinan saya. Tapi Yesus, dia berkata, Holy Spirit, penolong yang aku kirimkan kepadamu, dia akan enlighten our life. Dia akan memberikan pencerahan bagaimana kita harus berjalan dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Kalau masih ada saudara yang belum tahu kemana arah hidup saudara, datang kepada Yesus. Ketika tangan Yesus terulur menjamah saudara, di sana ada kekuatan dan kuasa, di mana akan mencerahkan kehidupan saya dan saudara. Kemudian, saudara, Roh Kudus empower us. Dia memberdayakan pengetahuan kita tentang kebenaran. Kita tidak hanya belajar membaca kebenaran ini tanpa punya power untuk melakukan. Saudara, Roh Kudus dia datang. Yesus berkata, kalau kuasa itu turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Kita akan mampu melakukan kebenaran itu, saudara. It is not enough to know the will of God, but we need to be empowered to do the will of God. Jadi tidak sampai pengetahuan, saudara, tapi itu harus berbuah di dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Bisa bilang amin, saudara? Hal selanjutnya, Holy Spirit, dia encourage us, He comfort us when we afraid. Saat kita takut, dia memberikan kita kekuatan. Saat kita mulai bimbang, dia meneguhkan iman kita. When devil remind us about our past, Holy Spirit remind us we have future with Jesus. We have bright future with Jesus. Amen, saudara? When we trials, He remind us that trials is not forever. Itu cuma sementara, saudara. Tantangan-tantangan itu cuma sementara berlaku dalam hidup kita. Holy Spirit, dia mengencourage us untuk tetap kuat di dalam Tuhan. When we are depressed, He remind us that we have hope. We have joy and we have hope in Jesus. Amin, saudara. Holy Spirit, He encourage us untuk tetap setia dan kuat di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Hal selanjutnya dari kata eulogia itu, saudara, ketika tangan Yesus terulur menjamah disciple yang ada saat itu sebelum dia terangkat ke surga, dikatakan jamahan itu Yesus mau kasih tahu respond to God purpose through you. Pekerjaan ada di dalam dan melalui kita, saudara. Pekerjaan Tuhan ada di dalam dan akan melalui kehidupan saya dan saudara. Kenapa kita harus receive itu power? Kenapa Yesus berkata kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, engkau akan menjadi saksiku di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
ini, saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan memberkati saya dan saudara, di sana Yesus katakan pergi ke seluruh muka bumi. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amanat agung ini diberikan ketika Yesus dia menumpangkan tangannya ke atas murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan sore hari ini, why do we receive the power? Why Holy Spirit comes upon you, saudara, to be witness, untuk menjadi saksinya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ceritakan, saksikan apa yang Tuhan buat dalam kehidupanmu. Tuhan katakan, you will be my witness. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, this is not a choice. It is a command, saudara. Ini perintah yang diberikan oleh Tuhan. Ini bukan pilihan, engkau harus menjadi saksi. Tidak, saudara. Tapi ini adalah satu perintah yang diberikan oleh Tuhan. You will be my witness. Yesus didn't say, loh saudara, please witness or try to witness. Tidak, saudara. Tapi Yesus berkata, you will be my witness. Amin. Dalam Kisah 1 ayat yang ke-11, ketika Yesus terangkat ke surga, orang-orang yang ada di sana, murid-murid yang ada di sana, orang-orang percaya yang ada di sana, mereka masih berdiri di tempat dan memandang ke langit, saudara, tempat di mana Yesus terangkat. Saudara, seorang malaikat dia berkata, hei orang Galilea, kenapa cuma kamu diam dan melihat ke atas? Yesus yang terangkat ke surga, dia akan datang sama seperti saat dia terangkat. Dalam arti kata, saudara, apa saudara? Di sini mau dikatakan, hei orang-orang percaya, Yesus sudah naik ke surga loh. Kamu jangan cuma tinggal diam dong. Kamu cuma jangan melongo dong, pandang ke atas. Di sini dikatakan bergerak maju dengan Tuhan, saudara. You will be my witness. Jangan cuma diam saja, saudara. Dia akan datang menjemput saya dan saudara kembali dengan cara yang sama. Tetapi yang dijemput adalah orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Yang taat dan setia bergerak aktif bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. You say, I can do it. I can argue Lord Jesus. Saudara, Tuhan tidak butuh seorang yang bisa argue tentang kebenaran. Tuhan tidak butuh seorang yang bisa argue dengan keberadaan Tuhan. Tapi Yesus membutuhkan a witness tells, has Jesus been active in your life? Have you heard from Jesus lately tentang kebaikan-kebaikannya dalam kehidupanmu? Apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup ini, saudara? Tell someone. Ceritakan kepada orang lain kebaikan-kebaikan Tuhan, peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang kau alami di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Saat engkau kerjakan itu, engkau akan lihat bagaimana turun ke atasmu berkat Tuhan. Turun ke atas sahabat-sahabatmu berkat Tuhan. Turun ke atas keluargamu berkat Tuhan. Turun atas kotamu berkat Tuhan. Turun atas bangsamu berkat Tuhan. Semua orang, saudara, they will bow their knee to the King of Jesus. Mereka akan hidup memuliakan Tuhan. Yang keempat, saudara, dari kata eulogia ini, dari kata berkat, ketika Tuhan menumpangkan tangannya kepada murid-muridnya, dikatakan yang keempat adalah ketika Tuhan menumpangkan tangannya, ada karunia Allah di sana. Ada pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Kalau saudara membaca dalam kitab Ulangan 28 ayat 12, coba kita lihat maksud dari perkataan ini. Ulangan 28 ayat 12. Saya baca begini. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman.
itu hal selanjutnya, eulogia. Ketika Tuhan memberkati murid-muridnya, dikatakan di sana penumpangan tangan itu mengalir karunia Tuhan. Pekerjaanmu akan dibuat berhasil, usahamu akan dibuat berhasil, saudara. Nah, sore hari ini kita lihat di sini, the blessing was for those that were under His command, saudara. Ketika Tuhan memberkati, yang ada di sana adalah disciple, mereka yang melakukan pekerjaan Tuhan, mereka yang setia bersama-sama dengan Tuhan. They were His disciple, they obey their master, saudara. Mereka tunduk dan taat kepada pimpinan mereka. Mereka tunduk dan taat kepada satu tokoh yang mereka layani. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, those wonderful hand of Jesus, tangan yang sama terulur waktu Petrus akan tenggelam, menarik Petrus ketika dia akan tenggelam di Danau Galilea. Tangan yang sama, tangan yang berlobang paku sore hari ini, saudara. Dia mengetuk pintu hati saudara. He knock on the door of your heart today to bless you, to change your character, to carry your yoke, your burden, to renew your strength, give you happiness, joy, and hope, saudara. Dia berdiri mengetuk pintu. Tangan yang sama yang memberkati murid-muridnya, saudara, pada waktu itu. Dia ada di tempat ini. Dia ada di rumah saudara. Sedang mengetuk pintu hati saudara. Dia mau datang untuk memberkati saya dan saudara. Amin, saudara. Kita lihat pada ayat yang ke-53. Dikatakan di sana, mereka semua pulang dengan bersuka cita. Saat mereka kembali setelah penumpangan tangan itu, saat mereka kembali ketika melihat Yesus terangkat, saudara, tidak ada kesedihan di sana. Tidak ada duka cita setelah mereka bersama-sama dengan Yesus harus berpisah, saudara. Mengingat bagaimana kebaikan Yesus, mujizat-mujizat, keluar biasaan Yesus. Mereka tidak bersedih, tapi ayat firman Tuhan katakan mereka bersuka cita. Mereka kembali ke Yerusalem, menantikan janji Bapa dengan bersuka cita. Mereka hidup memuliakan Tuhan. Dan dikatakan di sana, mereka setia berdoa. Mereka lebih mencintai Tuhan. Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus sore hari ini, Dia sudah naik ke surga, saudara. Dan kita yang ada orang-orang percaya sore hari ini, mari kenaikan Tuhan. Apa yang sudah Dia buat bagi saya dan saudara. Kedua tangannya yang terangkat sudah memberkati hidup saya dan saudara. Sore hari ini, saudara, akan membuat kita lebih cinta kepada Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya, saudara, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah sore hari ini kebenaran firman Tuhan, Dia tinggal di dalam hati kita, berbuah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus telah membawa berkat-berkat yang ajaib dalam kehidupan kita. Apa yang saudara ragukan, saudara khawatirkan, saudara takutkan, firman Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa sore hari ini. Mari kita angkat pujian yang berkata glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Waktu yang indah sore hari ini kami boleh kecapi bersama dengan Tuhan. Betapa indahnya tinggal di dalam hadirat Tuhan. Betapa indahnya kami menikmati hadirat Tuhan. Sungguh ajaib dan mulialah Engkau Tuhan. Engkau telah naik di atas surga yang kekal. Engkau berjanji Engkau akan datang kali yang kedua, menjemput kami di awan-awan. Namun sebelum semuanya itu terjadi Tuhan,
Engkau berkata bahwa Engkau akan menyertai kami selama kami tinggal di atas muka bumi ini. Engkau berjanji akan memberkati kehidupan kami yang tidak mungkin Tuhan akan buat mungkin. Sore hari ini seberapa kami yang ada Tuhan, mungkin ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jika ada yang lemah imannya, Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan. Yang bimbang, Tuhan teguhkan hatinya. Hati yang susah Tuhan hiburkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kenaikan Engkau ke atas surga yang kekal telah membawa hidup kami lebih lagi bermakna. Karena Engkau mau supaya kami menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang lain, memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Terpujilah nama Tuhan, kekal kami sekarang sampai selama-lamanya. Berkati sebanyak orang yang menonton acara ini, jamah hati mereka Tuhan. Tidak ada perkara yang suka, tangan Tuhan tidak terlalu kurang panjang untuk menjamah mereka. Kau siap menolong umat-umat-Mu yang tahu, percaya, berharap, mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Kami mengakhiri acara ibadah kami sore hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus kami yang kedua, dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin.